Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurul Syahrial dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pemerintah dan kegagalan pasar. Baik, pemerintah mempunyai peran penting dalam mengatur perekonomian pada suatu negara. Teori tentang pemerintahan yang dikemukakan oleh Adam Smith yang membahas tentang 3 peran terpenting dari pemerintah. Peran penting tersebut digunakan dalam sistem kemerdekaan yang mengharuskan pemerintah untuk menjalankan 3 peran utamanya tersebut. Yang pertama, peran untuk memelihara keamanan dalam negeri dan pemerintahan. Yang kedua, peran untuk menyelenggarakan peradilan yang seadil-adilnya. Yang ketiga, peran untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan sektor swasta. Selanjutnya, peranan pemerintah dalam pasar ekonomi. Mengenai peran pemerintah, akan dibahas mengenai perannya baik di negara maju maupun di negara berkembang. Telah diketahui sebelumnya bahwa kegagalan pasar menyebabkan dibutuhkannya intervensi pemerintah yang rasional. Pendekatan kegagalan pasar ini menekankan pada teori tentang efisiensi ekonomi. Menurut sudut pandang neoklasikal, peran pemerintah adalah memastikan mekanisme harga berjalan dengan baik dan mengalokasikan sumber-sumber daya secara efisien. Adapun peranan pemerintah dalam pasar ekonomi, yang pertama, efisiensi ekonomi dan pasar persaingan. Ekonomi sering didefinisikan sebagai suatu studi tentang kelangkaan. Hal ini dapat dilihat dari fokus efisiensi penggunaan sumber daya yang lebih khusus dibahas dalam bidang ekonomi. Efisiensi sekarang dapat menjadi suatu ciri khas dari konsep ekonomi. Keadaan efisien tercapai jika tidak ada lagi yang bisa dicapai atau usaha telah maksimal. Yang kedua, peranan alokasi, peranan distribusi, dan peranan stabilisasi. Dalam bukunya Musgrave 1959 telah mengidentifikasi 3 jenis fungsi dari pemerintah. Yang pertama, fungsi alokasi terjadi ketika pemerintah turut serta dalam perbaiki distorsi ekonomi yang disebabkan oleh kegagalan pasar. Pemerintah bertugas untuk mengadakan kembali distribusi di saat pasar gagal untuk melakukan tugasnya tersebut. Peran alokasi pemerintah berkaitan dengan pencapaian efisiensi statis alokasi sumber daya. Yang kedua, fungsi distribusi. Dalam mempertimbangkan distribusi pendapatan, pemerintah menggunakan konsep ekuitas dan keadilan. Pendapatan distribusikan dengan melihat pada sejarah, hukum warisan, pendidikan, mobilitas, sosial, kesempatan ekonomi, dan beberapa faktor-faktor lain pada suatu negara. Pemerintah dalam hal ini menggunakan kebijakan fiskal yang lebih luas cakupannya untuk mengadakan kembali proses distribusi. Yang ketiga, fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi merupakan fungsi jangka pendek dari pemerintah. Stabilisasi sangat penting dalam ekonomi terbuka yang dapat dilihat sebagai ketidakseimbangan di sistem. Peran pemerintah yang ketiga adalah peran pertumbuhan dan pembangunan pemerintah. Seperti yang dinyatakan oleh Rodney 1972 bahwa masyarakat berkembang secara ekonomi sejalan dengan anggotanya yang secara bersama-sama meningkatkan kapasitas untuk menghadapi lingkungan. Peningkatan kapasitas ini bergantung kepada penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengorganisasian kerja. Definisi Rodney tentang pembangunan tersebut juga berarti bahwa manusia telah mengalami perkembangan ekonomi yang konstan dan cenderung statis. Definisi ini berbanding terbalik dengan definisi mengenai ekonomi pembangunan.
Dalam pengertiannya, ekonomi pembangunan didefinisikan sebagai suatu proses dinamis dari perubahan struktural yang menjamin kenaikan output real, sebuah redistribusi pendapatan yang lebih merata, dan kenaikan tingkat kesejahteraan bagi mayoritas penduduk miskin. Yang keempat, pendukung dalam peran pertumbuhan dan pembangunan pemerintah. Ada beberapa pandangan mengenai pertumbuhan dan pembangunan pemerintah. Salah satunya menurut pandangan Lewis. Menurut Lewis 1955, negara adalah suatu pendorong terhadap pembangunan. Cara-cara untuk mendorong pembangunan tersebut adalah dengan menciptakan suatu lembaga terkait pembangunan dan membuat insentif untuk menstimulasi pertumbuhan. Dalam hal ini, pertumbuhan dalam produktivitas tingkat kapitalis. Lewis menjelaskan lagi bahwa perlindungan terhadap hak milik sebagai syarat untuk perubahan pembangunan yang lebih baik lagi. Oleh karena itu dibutuhkan semacam perlindungan hak milik swasta dari serangan publik dan begitupun sebaliknya. Yang kelima, pemerintah sebagai pelindung dan pelanggaran hak asasi. Sistem pasar mampu mengalokasikan sumber daya secara efisien karena semua individu memiliki hak untuk menukar output yang mereka hasilkan untuk memiliki output yang dihasilkan oleh orang lain. Hal ini dimisalkan bahwa individu memiliki hak untuk output yang mereka hasilkan dan memiliki hak untuk melakukan pertukaran secara bebas. Pertahanan nasional melindungi individu dari agresi oleh negara-negara asing. Sistem pengadilan secara sah menengahi perselisihan yang timbul di antara individu. Tanpa adanya perlindungan pemerintah terhadap hak-hak individu, manusia akan berusaha untuk menemukan cara melindungi hak mereka sendiri, yang tentunya hal ini akan sangat mengurangi efisiensi ekonomi. Yang ketiga, penjelasan mengenai kegagalan pasar. Kegagalan pasar ada ketika tidak tercapainya kondisi Pareto optimal. Artinya, konsumen tidak bisa lagi menyamakan tarif marginal substitusi dan produsen menawarkan barang untuk dijual dengan harga lebih tinggi daripada biaya marginal produksi. Kegagalan pasar tersebar luas di negara berkembang. Barang ekonomi dan faktor pasar yang berada dalam keadaan disequilibrium menyebabkan inefisiensi dalam alokasi sumber daya. Pasar barang ditandai dengan kekurangan dan surplus, sedangkan faktor pasar menunjukkan tingkat pengangguran yang tinggi dan kelangkaan modal. Dalam kebanyakan kasus, harga pasar tidak mencerminkan biaya produksi marginal. Adapun penyebab kegagalan pasar, yang pertama, persaingan tidak sempurna. Persaingan tidak sempurna adalah penyebab kegagalan pasar. Di bawah pasar ini, perusahaan menghadapi penurunan kemiringan kurva permintaan untuk produksinya, menyimpangnya pendapatan marginal dari pendapatan rata-rata, dan harga tidak lagi sama dengan biaya marginal. Yang kedua, monopoli. Monopoli adalah struktur pasar di mana hanya terdapat satu penjual, tidak ada substitusi produk yang mirip, dan terdapat hambatan masuk ke pasar. Pada pasar monopoli, produsen mempunyai prinsip keuntungan yang maksimum, yaitu pada tingkat produksi, di mana MC sama dengan MR. Monopoli terbagi menjadi dua bagian, yaitu pasar oligopoli dan monopoli alamiah. Yang ketiga, barang publik. Barang publik murni telah menjadi subjek dari sebagian besar analisis ekonomi barang publik. Dalam beberapa hal, barang publik murni adalah abstraksi yang diadopsi untuk memberikan kasus benchmark terhadap yang lain. Lebih realistis, kasus dapat dinilai. Selanjutnya, eksternalitas. Kegagalan pasar ditandai oleh konsumsi barang yang terlalu banyak menyebabkan eksternalitas negatif dan terlalu sedikit konsumsi barang yang menghasilkan eksternalitas positif. Eksternalitas terjadi bila aktivitas seorang pelaku ekonomi mempengaruhi utilitas atau produksi lain tanpa harga.
Efek eksternal bermanfaat dikenal sebagai eksternalitas positif. Disekonomis eksternal atau eksternalitas negatif adalah biaya yang dapat ditanggung oleh konsumen atau produsen. Selanjutnya, kegagalan institusional. Gillis, Perkins, dan Romer 1992 telah mengidentifikasi kegagalan institusional sebagai penyebab utama kegagalan pasar di negara berkembang. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa lembaga terbelakang mengecualikan banyak orang dari pasar. Di banyak negara, uang dan pasar modal yang kecil dan terbelakang dan tidak mobilisator tabungan tidak efisien. Selanjutnya, pasar uang di negara-negara tidak merespon dengan cepat terhadap sinyal suku bunga. Gillis, Perkins, dan Romer 1992 juga menganggap kegagalan kelembagaan sebagai penyebab kerusakan lingkungan di negara berkembang. Mereka berpendapat bahwa meskipun pemerintah memiliki hak milik atas sebagian besar kawasan hutan di negara berkembang, tetapi pemerintah tidak mampu menegakkan peraturan di bidang ini. Terakhir, kegagalan informasi. Persaingan sempurna yang menjamin Pareto optimal dianggap berpengetahuan yang sempurna tentang barang dan harga di pasar. Di banyak negara, konsumen dan pekerja memiliki pengetahuan yang tidak lengkap tentang barang dan jasa dan kesempatan kerja. Gillis, Perkins, dan Romer 1992 menunjukkan bahwa investor, produsen, dan pedagang tidak mampu untuk lindung nilai terhadap risiko karena keuangan, komoditas, dan asuransi pasar kurang berkembang atau hilang. Penurunan efisiensi pasar dapat dicapai jika campur tangan pemerintah dalam menyediakan fasilitas infrastruktur untuk memastikan perkembangan uang dan pasar modal. Beberapa negara berkembang telah mengajarkan kebijakan liberalisasi pasar tidak efisien. Itulah tadi penjelasan mengenai pemerintah dan kegagalan pasar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.